Teman-teman Gen Z, teman-teman milenial tidak perlu resah dan gelisah nih atau galau gitu ya. Ya, tentu harus sudah memikirkan bahwa memiliki rumah itu adalah bagian dari future planning, bagian dari family planning. Karena bagaimanapun ya sebagai makhluk sosial kan kita suatu saat akan berkeluarga dan sebagainya. Itu harus mulai dipikirkan. Tahun ini adalah tahun emas Anda untuk bisa memiliki rumah sebenarnya. Halo sahabat kompas.com dan sahabat Beginius, siang ini saya ada di lokasi proyek di Pesona Kahuripan 1 di mana perumahan rakyat disiapkan oleh BP Tapera. Lokasinya di Cilengsi, Bogor, dan saya akan ketemu dengan komisioner BP Tapera, Bapak Heru Pudio. Nah, kebetulan ada di sini nih. Halo Pak Heru. Halo Mas Wisnu, apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kayaknya lagi ada serius nih yang dipikirin nih. Ini lokasi proyek untuk pembangunan perumahan rakyat. Betul, ini salah satu lokasi perumahan subsidi yang biasa disebut dengan KPR subsidi FLPP atau KPR Sejahtera FLPP. Dan ini adalah salah satu contoh perumahan ya yang berkualitas ya. Ini namanya Pesona Kahuripan dan ini merupakan salah satu kawasan hunian yang semuanya merupakan KPR subsidi. Ya, yang tentu saja kondisinya sangat layak dan juga terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kita lihat Pak. Oke, boleh, yuk kita lihat. Apa? Seperti apa contoh rumah subsidi. Ya, nah seperti ini Mas Wisnu ya. Fiturnya, ceilingnya, ini penghawaannya saya kira sudah sangat memadai ya, mungkin sekitar 3 meter ya. Kemudian fiturnya ada 2 kamar tidur. Ya, 1 kamar mandi, kemudian ini ruang keluarga sekaligus ruang tamu ya, ruang utama. Keluarga muda yang baru memiliki rumah untuk pertama kali nih. Keluarga muda atau bahkan yang masih single, ini sangat layak gitu ya. Ada 2 kamar. Kondisi rumahnya bagus, ya lantainya lantai keramik standar gitu ya. Ya, dan biasanya di depan, di belakang juga ada fitur dudukan untuk dapur dan cucian piring. Oke, Mas Wisnu, sebenarnya banyak hal yang ingin saya ceritain nih ke Mas Wisnu terkait KPR subsidi atau KPR Sejahtera FLPP ini. Mekanismenya, siapa yang memperoleh, siapa yang berhak memperoleh, bagaimana cara mengaksesnya. Ya. Oke, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol sambil ngopi mungkin di tempat yang kita sediakan. Oke, Pak Heru, mari. Oke, yuk. Jadi switch-nya dari Kementerian Keuangan, lalu kemudian di komisioner untuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, seperti apa Pak Heru? Ya, itu sebenarnya bukan sesuatu yang saya pernah bayangkan sebelumnya gitu ya, ataupun saya rencanakan ya. Karena saya itu tipe orang yang ya ngalir saja dalam menjalankan kehidupan maupun menjalankan karir profesional saya di Kementerian Keuangan gitu ya. Dan saya ya samalah dengan teman-teman pegawai yang lain, tipologinya adalah loyal terhadap apapun perintah atasan gitu ya. Jadi pada saat akhir 2023, saya waktu itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat di Kementerian Keuangan, sekaligus juga sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Barat, mendapatkan perintah untuk mengikuti proses open bidding ya, untuk jabatan komisioner dan deputi komisioner di Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat. Ya, dan saya sendiri juga nggak pernah tahu gitu apa itu BP Tapera. Itu penugasan ya, nature penugasannya seperti apa, nature bisnis seperti apa. Ya kan saya pelajari dengan cepat saja gitu ya. Ya. Akhirnya dengan melalui berbagai proses seleksi, dari mulai administrasi, kemudian seleksi makalah gitu kan. Kemudian ada proses asesmen yang itu meliputi mengcapture soft kompetensi, hard kompetensi yang itu seharian tuh dari mulai setengah 8 pagi sampai setengah 8 malam full day gitu ya. Penugasan saya berdasarkan keputusan Presiden tuh nomor 14 tahun 2024 Februari. Ada situlah kemudian saya berusaha keras untuk bisa switch tadi dari biasanya memahami
pengelolaan fiskal ya sebagai pegawai Kementerian Keuangan ya. Kemudian harus switch mempelajari ekosistem perumahan gitu, terutama ekosistem pembiayaan perumahan gitu ya. Dengan segala macam problematika dan permasalahan-permasalahan yang ada dihadapi, gitu ya. Yang dihadapi gitu ya. Ya, dan jadi itu mengalir saja, proses mengalir saja itu Mas Wisnu. Ini udah mulai nih. Udah kayaknya udah mulai. Oh, kenapa gak dibilangin? Langsung. Gitu. Makanya nggak biasanya kan. Dari tadi kan ngobrol begitu. Gitu ya. Dan proses untuk kemudian menemukan persoalannya sebenarnya di sini nih. Dan ada target kan dari pemerintah untuk Tapera ini sendiri, jadi 3 juta rumah untuk rakyat. Nah, menerjemahkan itu gimana Pak Heru? Ya, jadi dengan bergantinya pemerintahan ya dari Pak Jokowi, dulu Pak Jokowi ada program 1 juta rumah gitu ya. Kemudian ke Pak Prabowo, concern untuk segera mengurangi angka backlog perumahan ya secara signifikan. Itu nampaknya menjadi komitmen kuat itu dari Presiden Prabowo. Ya. Makanya mungkin menjadi salah satu program unggulan di Astacita ya yang disebut dengan program 3 juta rumah. Ya, tujuannya adalah bagaimana pemerintah bisa secara signifikan mengurangi angka backlog, baik backlog kepemilikan rumah yang angkanya masih di 9,9 juta ya berdasarkan data Susenas 2023 ya. Dan juga backlog rumah tidak layak huni yang angkanya masih di 26,9 juta ya. Nah, kami di BP Tapera ini dari mulai tahun 2022 ya, BP Tapera itu kan ditugasi sebagai operator investasi pemerintah. Yang tugas utamanya adalah mengelola fasilitas pembiayaan murah jangka panjang yang bersumber dari APBN yang disebut dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ya, dari mulai kita ditugasi di awal 2022 hingga semester 1 2025 ini ya, kita sudah mendeliver kurang lebih ada 780 ribuan unit rumah ya seluruh Indonesia dengan memakai fasilitas pembiayaan murah dari pemerintah dari APBN berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ya. Dan dalam konteks ini BP Tapera bekerja sama dengan bank penyalur. Jadi konteksnya adalah executing. Ya. Kita menyediakan likuiditas yang bersumber dari APBN ya, yang itu digunakan oleh bank penyalur untuk pembiayaan KPR yang diajukan oleh masyarakat, murah dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Gitu ya. Jadi angkanya kan cukup besar tadi ya Pak Heru, kalau dari backlognya kan sekitar 9 jutaan ya. Sementara yang tadi rumah yang tidak layak itu kan sekitar 26 juta ya. Artinya ada 35 juta yang sebenarnya ada dalam jangkauan atau apa yang akan dilayani oleh Tapera ini sendiri. Konteks 3 juta rumah itu kan sebenarnya tadi bagaimana 2 juta itu berupa kebijakan untuk renovasi rumah ya dengan intervensi dari pemerintah, dan 1 jutanya adalah pembangunan. Ya. Nah, peran BP Tapera di mana? Peran BP Tapera adalah mengurangi backlog dari sisi kepemilikan rumah. Ya, dengan pembangunan rumah tadi yang bagian dari 1 juta tadi. Ya. Biasanya alokasi kuota FLPP tiap tahun itu ya kalau rata-rata antara 220 ribuan lah gitu ya setiap tahun. Namun ya karena ada komitmen kuat dari pemerintah saat ini ya untuk secara signifikan mengurangi backlog kepemilikan rumah, maka kuota tahun 2025 ditingkatkan sangat signifikan menjadi dari alokasi semula 220 ribu menjadi 350 ribu atau naik sekitar 60%. Ya. Dan disitulah bagaimana kami harus berupaya keras ini ya, dari biasanya hanya menyalurkan 200 ribuan menjadi 350 ribu. Naik 60%-an tadi ya Pak ya. Sementara target atau mereka yang akan dilayani dengan backlog itu terpetakan nggak Pak? Siapa yang sebenarnya mereka atau kalangan siapa yang mendapatkan fasilitas itu? Iya, jadi FLPP itulah bentuk afirmasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Nah, siapa masyarakat berpenghasilan rendah itu? Ya, adalah masyarakat dengan batas penghasilan tertentu. Ya, yang itu batas penghasilan sudah ditetapkan berdasarkan peraturan, kalau dulu Menteri PUPR, yang saat ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, gitu ya. Dan berdasarkan peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 5 tahun 2025 ada tentang batas penghasilan dan kriteria MBR, nah itu udah diatur itu. Kalau di peraturan lama
seorang disebut dengan MBR itu kalau dia single adalah maksimal penghasilannya 7 juta. MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Oke. Kalau dia menikah, pada keluarga, itu batas maksimal penghasilannya ada di 8 juta. Oke. Nah, kemudian kita lihat bahwa konteks ini perlu ada penyesuaian. Kenapa? Karena untuk wilayah tertentu dalam perkotaan, batas penghasilan ini sudah susah gitu, bagi masyarakat penghasilan rendah untuk bisa mengakses perumahan yang layak dan terjangkau, gitu ya. Sehingga perlu diperlebar. Dan itu di situ peran kolaborasi, ya, khususnya dalam melakukan analisis, gitu ya, tentang kriteria MBR, ya, sangat krusial antara Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman dengan Badan Pusat Statistik, ya. Ya, kemudian dilakukan penyesuaian melalui Peraturan Menteri PKP nomor 5 2025, di mana batas maksimal penghasilan MBR untuk yang masih single atau sendiri belum nikah itu maksimal untuk Jabodetabek sebagai contoh itu di 12 juta. Oh, karena wilayahnya ya? Iya, wilayahnya ya. Terus kemudian untuk yang berkeluarga ya itu dinaikkan dari 8 juta menjadi 14 juta. Wilayah lainnya di Jawa, ya, dan Sumatera secara umum itu juga disesuaikan. Untuk yang single itu di 8,5 juta, yang berkeluarga sampai di angka 10 juta. Oke, itu Sumatera. Betul, itu adalah dalam rangka memperluas kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Ya. Karena kriterianya harus jelas ini, Mas. Pertama dia masuk kriteria MBR. Kemudian belum memiliki rumah, artinya dia merupakan first home ownership atau kepemilikan rumah pertama. Ya, kemudian dia bertempat tinggal di satu wilayah yang dibutuhkan dengan KTP. Kemudian keempat, belum pernah menerima subsidi apapun dari pemerintah terkait sektor perumahan. Oh, oke, itu melengkapi semua syaratnya ya. Iya, itu juga kriteria yang bisa menerima itu. Nah, sekarang kan kalau kita dengar banyak kegelisahan dari Gen Z nih, Pak Heru, terkait wah susahnya ini mendapatkan kesempatan memiliki rumah untuk yang pertama kali. Nah, skema yang tadi disiapkan juga dengan batasan penghasilan tadi itu membuka ruang yang lebih leluasa tampaknya. Betul, ya. Jadi dengan perluasan batas penghasilan bagi MBR tadi, ya, selain pertama memperluas akses masyarakat untuk bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau, ya, yang saat ini konsepnya masih banyak kan berupa penyediaan rumah tapak. Nah, ke depan diharapkan juga dengan batas penghasilan yang disesuaikan ini, masyarakat juga memiliki kemampuan untuk bisa mengakses hunian vertikal. Nah, ini teman-teman Gen Z, teman-teman milenial tidak perlu resah dan gelisah nih atau galau gitu ya. Ya, tentu harus sudah memikirkan bahwa memiliki rumah itu adalah bagian dari future planning, bagian dari family planning. Karena bagaimanapun ya sebagai makhluk sosial kan kita suatu saat akan berkeluarga dan sebagainya. Itu harus mulai dipikirkan. Ya, jadi ini ke depan kita juga akan terus mengupayakan agar skema FLPP ini ya bisa juga menjangkau kepemilikan untuk rumah-rumah susun atau rumah-rumah vertikal. Sekarang belum itu, ya. Pak Heru? Saat ini sebenarnya sudah sih. Kita sudah pernah implementasikan itu di sekitar 2018-2019. Namun jumlahnya belum banyak itu, Mas. Itu kita kerjasama dengan Perumnas melalui skema FLPP untuk rusun yang ada di daerah Kemayoran. Ya. Itu menjawab kesulitan lahan ya, terutama di kota-kota besar dan keterjangkauan akses gitu kan di lokasi mereka ya, beraktivitas. Walaupun saat ini pun kami juga mendorong teman-teman pengembang ya, ini ekosistem teman-teman pengembang untuk bisa membangun ya di daerah-daerah yang integrated dengan transportasi massal ya, yang disebut dengan TOD itu ya. Transit Oriented Development. Ya, itu yang kita dorong. Ya. Dan ke depan pembangunan rumah vertikal juga konsepnya akan seperti itu. Bagaimana komplek hunian vertikal itu terintegrasi dengan area-area atau transportasi massal, transportasi publik ya, sehingga itu mempermudah keterjangkauan ke tempat kerja. Gitu ya. Ya, ini salah satu upaya-upaya yang terus kita upayakan. Ya, supaya juga keterpakaiannya dan fungsinya sebagai rumah untuk dia beraktivitas dengan aktivitas yang lain juga maksimal. Iya, bisa maksimal. Kan kadang kita dapat rumah ya murah, tapi jauh sekali dan aksesnya menjadi rumit sehingga juga nggak ditinggali akhirnya. Nah, itu yang juga menjadi tantangan ya terkait dengan keterhunian. Gitu ya. Bagaimana ke depan ya selain rumah vertikal juga rumah-rumah tapak yang terintegrasi dengan sarana transportasi massal ini juga
bisa menjawab ya maksimalisasi keterhunian dari rumah-rumah yang dibiayai dari skema FLPP atau KPR subsidi FLPP orang biasa nyebut gitu ya. Ya, itu banyak pihak yang harus terlibat sih memang. Betul, Dari betul. penyedia prasarananya, pengembangnya, Tapera menyediakan pembiayaannya. Betul, kami concern di pembiayaan murahnya Ya, yang pembiayaan bersumber dari murahnya. APBN. Kayak target untuk 3 juta yang ada di Asta Cita itu sendiri secara terencana atau terstruktur disiapkan seperti apa Pak supaya tercapai? Iya, ya ini tentunya pendekatannya memang harus holistik ya. Bagaimana di setiap desil masyarakat yang belum memiliki rumah itu ada intervensi yang berbeda-beda gitu ya. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa yang mengakses FLPP itu ya mayoritas adalah masyarakat yang ada di desil 3 sampai 8 atau 3 juta ke atas ya. Oke. Ya. 38 itu maksudnya penghasilannya? Ya penghasilannya 3 juta sampai 8 juta 8 atau juta. di atasnya dia. Ya, maksimal ya di atas di sisi 8 ya. Ya. Nah, itu sekitar 64% itu yang mengakses adalah FLPP gitu ya. Ya, artinya adalah masyarakat yang sebenarnya punya kemampuan untuk bisa memiliki rumah dengan cara mengangsur. Nah, dari situlah peran pemerintah. Ya, saat ini dengan konteks 3 juta rumah kan pemerintah memberikan karpet merah nih untuk rakyat, gitu ya. Ya, bagaimana pembiayaannya. ya bukan hanya pembiayaan, tapi dari kemudahan dari sisi lainnya ya seperti BPHTB digratiskan khusus untuk rumah bagi MPR, kemudian perusahaan bangunan gedungnya dinolkan, itu insentif bagi pengembangnya, gitu ya. Kemudian juga bebas dari PPN ya, pajak pertambahan nilai. Ya, itu kan berbagai insentif yang diupayakan pemerintah. Iya. Ya, kemudian juga pembiayaan murahnya itu melalui likuiditas di FLPP-nya itu sendiri, ya, di mana itu juga menjangkau kemampuan masyarakat MBR. Ya, kenapa? Karena DP-nya hanya 1%. Kalau harga rumah di Jawa luar Jabodetabek ya rata-rata 166 juta. Seperti DP di sini nih ya. Iya, itu kan hanya 1.660.000 itu ya. Ya, kemudian juga bunganya sangat murah ya, sangat dan fix terjangkau ya, 5% ya, fix panjang tenornya maksimal 20 tahun ya. Itu termasuk all in asuransi, ada asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kredit gitu ya. Dan tadi yang ngomong 1% tentu di luar biaya-biaya proses ya, karena sebagaimana wajarnya kepemilikan rumah ada biaya proses di situ, ada biaya administrasi, ada biaya provisi bank, ada biaya notaris, nah itu di luar itu. Ya. Namun bukan di situ saja kemudahannya dari sisi penyediaan atau keterlibatan intervensi pemerintah. Pemerintah juga menyediakan subsidi bantuan uang muka atau disebut dengan SBUM yang besarnya 4 juta. Nah, itu biasanya bisa dikompensasikan untuk menutup biaya-biaya proses tadi, Mas Inu. Oh, gitu. jadi selain dia 1%, biaya proses itu dibantu Ya, dengan bisa yang 4 juta dikonversikan dengan subsidi bantuan uang muka yang nilainya 4 juta. Ya. Jadi itu berbagai kemudahan. Jadi teman-teman Gen Z, ya, tahun ini adalah tahun emas Anda untuk bisa memiliki rumah sebenarnya. Karena pemerintah tadi pertama menyediakan kuota yang luar biasa kenaikannya ya untuk KPR subsidi FLPP, kemudian berbagai kemudahan, insentif fiskal, termasuk juga subsidi bantuan uang muka yang itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh teman-teman milenial yang pengen punya rumah untuk pertama betul, kali ya tadi ya. Iya. Nah, kalau untuk tahu Pak Heru, lokasi di mana? Kayak gini kita ada di Pesona Kahuripan ini, daerah Cilengsi, Cilengsi, Bogor, supaya mereka yang ingin memiliki rumah dan masuk dalam kategori semua yang diwajibkan itu ya tadi, yang dia MBR, penghasilan dan sebagainya, tahunya dari mana Pak? Nah ini Mas Wisnu, jadi kami sendiri membangun ekosistem pembiayaan perumahan itu berbasis IT ya, ya berbasis aplikasi IT ya, khusus untuk melihat ketersediaan rumah. Jadi KPR subsidi FLPP itu dibangun oleh pengembang seluruh Indonesia. Ya. Saat ini mungkin yang terregister di kami ada sekitar 16 ribuan pengembang di seluruh Indonesia. Okay. Ya, dan itu sebagian besarnya adalah para pengembang yang mengembangkan produk-produk KPR FLPP, ya sebagian besar itu ya. Nah, bagaimana untuk ngecek lokasi rumahnya? Nah, itu mudah sekali, Mas. Kita sudah kembangkan satu aplikasi berbasis web base yang bisa diakses melalui gadget, melalui laptop atau media apapun yang bisa mengakses internet ya. Yang kita sebut dengan Sikumbang. Sistem Informasi Kumpulan Pengembang.
Oke. itu merupakan marketplace perumahan yang kita create untuk memudahkan seluruh masyarakat mengakses lokasi-lokasi perumahan yang sesuai preferensi mereka. Ya, Di berbagai daerah seluruh ya, Indonesia. ya, gitu ya. ya. Dan di situ yang didisplay bukan hanya KPR subsidi saja, juga rumah komersial juga ada di situ, di Sikumbang itu. Tapi LPP ada di bagian di Iya, situ. jadi cukup diakses di www.sikumbang.tapera.go.id. Disitulah katalog rumah di seluruh Indonesia ada. Oke. Nah, dan itu kemudian tinggal di tagging aja, tinggal dilihat aja kalau yang di row-nya KPR subsidi, kemudian ada tanda hijau itu ready stock, nah itu yang diklik. Ya, jadi FLPP itu adalah pembiayaan untuk rumah yang sudah ready stock atau siap huni. Ya, jadi bukan pembiayaan untuk rumah yang masih berupa site plan, enggak. Ya. Tapi sudah ada rumahnya, udah siap huni seperti Mas Indo saksikan tadi ya. ini di Pesona Kehidupan di Cilengsi ini gitu ya. Ya, ini di Sikumbang.tapera. Tadi ada. Ya, .go.id ada. Oh, ya. Oke. Nah, untuk sering kan orang bertanya soal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana di Tapera sendiri. Sebagai orang keuangan itu kan satu hal yang prinsip tuh, Pak Betul. Heru. Gimana Pak Heru menjaga itu dan menunjukkan kepada publik bahwa ini akuntabel dan transparan sebenarnya? Ya, jadi kami di BP Tapera ini kan mengelola 2 portofolio dana sebenarnya ya. Yang pertama adalah dana yang bersumber, dana likuiditas untuk sektor perumahan yang bersumber dari tabungan peserta. Ya. Yang saat ini masih tabungan peserta dari peserta ASN yang dulu dikolek pada saat masih ada lembaga yang namanya disebut Bapertarum. Pertimbangan Tabungan Perumahan. Bapertarum dilikuidasi di 2019, kemudian dialihkelola oleh BP Tapera. Dan ini sudah kita salurkan ya sebagian dari dana Bapertarum ini untuk pembiayaan perumahan bagi para ASN. Ya. Jumlahnya sudah ada sekitar 19.000 lebih itu perumahan bagi ASN. Namun di 2020 ini kita batasi ya karena maturity profile dari dananya sudah semakin terbatas karena belum ada tabungan baru ya, tabungan baru dari para makin berkurang lah ASN gitu ya. Kemudian kita juga tadi yang disebut dengan FLPP tadi gitu ya. Nah, terkait dengan transparansi, pertama kita terus upayakan perbaikan tata kelola. Ya, pengelolaan dana peserta, pengelolaan idle fund dari FLPP. Ini kita bangun electronic bidding ya untuk penempatan dananya ya. Kemudian juga kita diawasi secara langsung ya oleh Komite Tapera. Yang beranggotakan 4 menteri dan 1 unsur profesional. Mohon maaf, 3 menteri, 1 anggota OJK dan 1 unsur profesional. Ketuanya adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian kita juga diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga keuangan non-bank ya. Kemudian kita juga diaudit secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis. Dan governance-nya dijaga di situ ya. Ada kerjasama pengawasan pencegahan korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kemudian dari sisi layanan kepesertaan karena juga masih melayani dana masyarakat dari PNS yang dulunya udah nabung, ya itu kita juga disupervisi oleh Ombudsman Republik Indonesia. Jadi itu ya. Selain transparansi berbasis IT yang kita bangun, ya bentuk transparansi seperti apa? Kita bangun mobile apps ya, disebut dengan Tapera Mobile itu. Jadi Tapera Mobile itu kalau PNS yang dulu pernah nabung di Bapertarum itu bisa melihat secara real time berapa saldo tabungannya dia. Walaupun pada tabungan baru kan ini kita optimalkan terus aspek pemupukannya ya dan pemanfaatannya ke KPR yang itu juga ada imbal hasil dari para PNS yang ngangsur KPR-nya kan. Itu akan terreflek langsung di saldo tabungannya di aplikasi itu ya. Iya. Jadi IT dan digitalisasi itu mempermudah untuk governance-nya dan transparansi dan akuntabilitas ya. Tadi Pak Heru menyebut berkali-kali soal FLPP. Sebenarnya siapa yang berhak mendapatkan layanan itu atau mendapatkan fasilitas itu? Ya tadi kan pasti ya kita utamanya MBR. MBR ya. Namun dalam rangka mendorong ketepatan sasaran ya dan memberikan akses yang lebih luas kepada seluruh masyarakat, tahun ini ya kita upayakan sosialisasi secara intensif ya ke berbagai segmen dari MBR. Ya. Dari mulai berbagai macam profesi lah. Ada guru, tenaga kesehatan, perawat, bidan, wartawan juga, awak media juga ya. Kemudian ASN, PNS, ya, TNI, Polri,
petani, jadi luas banget ya, nelayan, siapa gitu. yang berhak mendapatkan Iya. fasilitas itu ya. Driver online dan sebagainya. Jadi kita tahun ini memang fokus ya supaya seluruh masyarakat MBR ya dengan tadi segmentasi yang lebih niche, lebih sempit tadi, kita bisa lebih fokus itu untuk menjaring peminatan. Dan agar semua masyarakat di berbagai segmen profesi tadi tahu bahwa ada keterlibatan pemerintah hadir Ya. untuk mengatasi problema kepemilikan rumah yang mungkin mereka selama ini nggak ngerti nih mau ngakses kemana gitu ya. Jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan. Nah, untuk switch dari satu sisi kan ada kebutuhan dari masyarakat berpenghasilan rendah tadi. Ya. Tapi kalau dia punya posisi atau lokasi berkegiatannya jauh dari yang rumah disediakan, itu kan ada persoalan juga tuh biasanya, Pak Heru. Ya. Itu biasanya mereka mematchkan dengan lokasi-lokasi yang di mana tersedia itu berarti? Iya, yang tadi itu kan pertama ketersediaan rumah sesuai preferensi lokasi bisa dicek di Sikumbang, gitu ya. Tinggal nanti menyesuaikan kerjanya di mana, kemudian lokasi terdekatnya ada di mana itu dengan tempat kerja yang bersangkutan, gitu ya. Oke. Ya, kemudian tadi kita juga mendorong teman-teman pengembang untuk terus mengembangkan rumah subsidi, ya yang tadi dekat dengan area-area transportasi massal, Ya. ya sehingga itu memudahkan mobilitas masyarakat untuk bekerja dan pulang kembali ke rumahnya ya setelah jam kerja berakhir kan seperti itu. Jadi upaya-upaya itu terus kita upayakan. Ya. Kalau siapanya tadi sudah clear nih, Pak. Masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, caranya ini kayaknya kita sambil minum dulu nih, Pak. Oke, Panas banget. ini kan tadi sambil ngopi gitu ya. Ya kita sambil minum dulu. Nah, cara masyarakat yang masuk kategori MBR itu kemudian mendapatkan FLPP itu gimana, Pak? Ya, tadi kita kembangkan ekosistem digital ya. Ya, sebagai one stop solution lah untuk pembiayaan perumahan ini. Nah, bagaimana cara masyarakat untuk mendaftar? Kita juga udah fasilitasi dengan satu aplikasi yang disebut dengan sistem informasi KPR subsidi perumahan. Atau disebut dengan singkat dengan SIKASEP. SIKASEP. Itu bisa di-download ya di Play Store atau Google Play ya. Kemudian dari situ masyarakat bisa seperti biasa lah ya, untuk membuka aplikasi kan perlu akses Data ya, dan segala user macam. ID dan Membuat akun login lah ya. ya. Setelah itu didapat, nanti bisa langsung mendaftar di aplikasi SIKASEP itu. Ya. Jadi pendaftarnya pun juga berbasis elektronik. Dan persyaratannya saya kira cukup mudah tuh. Ya, misalnya punya KTP, ada keterangan penghasilan, gitu ya. Kemudian ada pernyataan kesanggupan Untuk pembiayaannya. untuk pembiayaannya, untuk ngangsur dan sebagainya. Gitu ya. Dan di situ juga disediakan lokasi NPWP rumah-rumah. juga ya. NPWP, NPWP juga Oke. ada dicantumkan di situ. Ya, lokasi yang mau disasar atau yang diincar oleh si yang memiliki hak ada di situ juga di Betul. SIKASEP tadi. Iya. Oke. Jadi orang match saja kan? Betul. Oh, Di saya misalnya SIKASEP ada itu di sebenarnya Bogor, kalau gitu. udah bisa ngakses SIKASEP, orang nggak perlu lihat Sikumbang nggak apa-apa, karena di SIKASEP itu udah ada Lengkap juga semua. katalog rumahnya. Kita Oke. end to end dengan Sikumbang di situ. Gitu ya. Nah, baru nggak. Jadi teknologi betul, digitalisasi betul, itu membantu untuk memudahkan semua proses yang dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkan itu ya, yang Betul. MBR tadi ya. Betul. Kalau keuntungan lain didapat dari mereka yang memakai KPR dari FLPP ini gimana? Keuntungannya ya tadi ya, tentu ini adalah fasilitas pembiayaan yang sangat murah dan terjangkau bagi masyarakat ya, yang disediakan oleh pemerintah. Tahun ini kuotanya meningkat sangat signifikan gitu ya. Jadi ini merupakan satu karpet merah yang betul-betul disediakan oleh pemerintah untuk rakyat bisa memiliki rumah pertama mereka, gitu ya. Ya saya kira dengan mengakses SIKASEP itu masyarakat akan banyak informasi yang bisa didapat di situ terkait dengan apa yang dia inginkan, lokasi rumah dan sebagainya. Sampai kemudian di situ ada kalkulatornya, kalkulator untuk perhitungan, ngitung bagaimana keuangan mereka mencukupi atau tidak. Berapa angsuran per bulannya, kalau misalkan oke. dimasukkan harga rumah sekian, kemudian tenornya sekian, ya langsung keluar 5% angsurannya berapa. bunganya, Iya. fixnya sekian. Oke, betul. jadi prosesnya semua ada di situ ya, Pak Heru ya. Jadi kalau kita lihat lagi apa yang dibutuhkan sebenarnya dari sini. Nah, animonya sekarang kalau lihat Pak Heru menyiapkan ini semua setinggi apa, kayak di Pesona Kahuripan ini kan. Saya lihat kan rumahnya udah jadi. Dan saya lihat tadi data juga bagus, udah akad juga udah besar sekali. Nah, kalau dari data keseluruhan Tapera dari animo masyarakat serta yang disediakan seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau ini boleh saya ceritakan bahwa realisasi sampai dengan saat ini ya dari 1 Januari 2025 itu udah di angka 154.000. 154.000
54.000. 54.000. Oke. Ya, tentunya masih menjadi PR besar buat kami karena kuotanya 350.000. Ya. Ya, ini baru terrealisasi sekitar 44% gitu ya. Tapi kita terus optimis ya. Kenapa? Karena peminatan masyarakat itu terus meningkat. Ya, di si Kasep itu terus meningkat, Mas. Ya. Cuman memang bankability dari MBR yang mengakses melalui si Kasep itu kadang masih menjadi tantangan lah. Ya, masih menjadi tantangan. Itu terus kita upayakan koordinasi dengan teman-teman perbankan, termasuk dengan komunikasi dengan OJK dan sebagainya supaya permasalahan ini sudah clear dan peminatan masyarakat bisa lebih optimal tinggi diserap ya di penyaluran FLPP-nya. Gitu ya. Dari yang disiapkan sama keterserapannya 100% atau ada angka yang nggak terserap juga dan karena apa kalau belum terserap? Oh iya, jadi kalau berdasarkan data si Kasep yang kita analisis ya, itu angka penyerapannya atau approval rate-nya itu sekitar 70%. 70%. Kategori itu bagus, kurang atau apa kalau sebagai indikasi ya 70% itu masuk kategorinya apa? 70% itu adalah kategori yang tadi masyarakat punya repayment capacity atau kemampuan untuk mengangsur terutama. Ya, terus kemudian selain persyaratan-persyaratan yang kita udah akses di si Kasep ya, termasuk subsidi checking, pernah terima bantuan subsidi enggak di sektor perumahan. Oh ya, itu harus cross ya. Iya, itu harus lolos semua itu ya. Persyaratan MBR lolos, subsidi checking lolos, repayment capacity-nya masuk, ya biasanya langsung diproses oleh teman-teman perbankan. Nah 30%-nya ini biasanya masih punya PR yang belum clear ya dari persyaratan. Apalagi dengan gaya hidup saat ini nih, dengan semakin mudahnya orang mengakses pinjaman online, itu terjerat di pinjaman. Kadang tanpa sadar itu menjadi penghambat orang untuk bisa segera mendapatkan fasilitas KPR. Gitu. Jadi untuk FLPP ini tadi Pak Heru kan menyebut ada dua pihak yang sering banget disebut, itu perbankan sama pengembang. Ya. Dua ini berarti memang signifikan ya perannya untuk ini? Sangat signifikan. Ya, kalau diceritakan bagaimana peran-peran mereka? Ya, jadi pengembang ini adalah merupakan perantara ya. Yang 16.000 tadi ya? Dengan masyarakat ya. Ini pengembang untuk penyediaan sisi supply perumahannya. Ya, kemudian sisi pembiayaannya kita channeling atau executing tadi dengan perbankan. Ya, jadi kemudian ada masyarakat MBR yang ingin mengakses FLPP. Nah, ini juga sudah kita kembangkan satu mekanisme cross checking yang disebut dengan trilogi stok. Gitu. Trilogi stok, oke. Ya. Tadi bahwa prinsipnya FLPP itu disalurkan untuk MBR yang memenuhi kriteria, kemudian rumahnya sudah diakui bahwa sudah terbangun dan di stok siap huni. Nah, ini ada proses trilogi namanya. Jadi pengembang menyatakan sudah mengembangkan atau membangun rumahnya, kemudian diupload di Sikumbang. Bank kemudian melakukan checking juga by aplikasi yang disebut dengan si Aku KC gitu ya. Ya, menyatakan benar si pengembang A ini sudah membangun rumah ready stock sekian unit di lokasi ini gitu ya. Kemudian debitur MBR yang ingin mengakses juga harus mengakui ketika dia ingin mengambil rumah, dia cek di Sikumbang atau di si Kasep, lokasi rumahnya mana, dia lihat ke lokasi, benar rumahnya sudah ada dan sudah siap huni. Nah, itu dia buktikan juga dengan foto ya, selfie baik di dalam rumah maupun di luar rumah dengan KTP yang ada di depannya gitu ya, selfie untuk memastikan. Ya, itu kemudian diupload di aplikasi juga yang disebut dengan Aku Huni. Nah, kami punya dashboard disebut dengan eFLPP, Electronic FLPP, gabungan dari pengakuan pengembang, pengakuan bank, dan pengakuan MBBR-nya, tadi semua cross check matching. Nah, baru dapat approval. Baru kita salurkan pembiayaannya. Jadi proses cross checking inilah yang ini sebagai juga upaya perlindungan konsumen. Jangan sampai juga MBR-nya kejebak, rumahnya belum jadi, udah akad. Nah, gitu loh. Nah, tiga pihak itu akan menjadi kayak pintu untuk memastikan ketepatan sasaran tadi ya. Nah, kalau untuk evaluasinya gimana Pak Heru? Evaluasi ketepatan sasaran dari program-program ini. Ini cocok nih buat MBR. Benar, mereka yang ingin punya rumah pertama dapat fasilitas ini. Itu kan ada evaluasi biasanya. Kita selalu lakukan MONEF ya. Monitoring evaluasi terhadap dua hal. Ya, ketepatan sasaran karena ini ada unsur pembiayaan dalam tanda kutip subsidi pemerintah. Harus dipertanggungjawabkan. Kemudian keterhunian. Keterhunian. Jadi sesuai peraturan perundangan, ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, ya rumah subsidi FLPP itu harus dihuni minimal 5 tahun, ya oleh MBR yang menerima perusahaan FLPP tadi ya dan menghuni rumahnya.
Dan untuk dua hal ini kita lakukan Monef tiap tahun. Oke. Ya, tahun 2024 kemarin kita lakukan sampling terhadap 62.000 rumah se-Indonesia. Samplingnya 60. Ya, di 52 Oke. kabupaten kota Oke. se-Indonesia. Untuk dua pokok itu. Iya, dan itu kita tugaskan, kita hire petugas lapangan di seluruh Indonesia untuk membantu kami melakukan Monef terhadap dua hal tadi. Ya, dan Ketepat alhamdulillah sasaran. itu ketepatan sasaran ya kalau Sama memang keterhunian. ditemuin di lapangan ada yang tidak masuk kriteria MBR mendapatkan, itu biasanya langsung subsidinya kita cabut. Oh, ada Kita hentikan dari ketentuan dari yang bank membolehkan penalurnya itu ya. Oke. Iya, itu bentuk punishment-nya. Langsung Oke. kita cabut itu. Sehingga debitur yang bersangkutan biasanya akan langsung naik itu angsurannya karena jadi komersial kan jadinya Iya, karena iya, subsidi iya. udah cabut gitu ya. Itu kalau terkait dengan ketepatan sasaran. Terus keterhunian ya, ini juga kita lakukan Monef. Ya. Biasanya dan alhamdulillah nih, mohon maaf. Alhamdulillah trennya dari tahun ke tahun terus meningkat gitu ya. Keterhuniannya. Iya, keterhuniannya. Artinya ada kualitas yang dijaga Betul. dari Ketika pengembang. keterhunian tinggi, biasanya itu berkorelasi dengan rumahnya yang bagus, kualitas rumahnya yang bagus, kualitas lingkungannya yang bagus, Betul. sarana prasarana utilitasnya yang bagus, sehingga orang betah dan cocok tinggal di situ. Ya. 2024 keterhunian sudah 93%. Wow, besar sekali tinggi angkanya. Tahun sebelumnya sekitar 92%. 2023 ya, 2023 92%. Nah, 2022 itu masih di angka 71%. Wah, Jadi melonjak tinggi ya. melonjaknya tinggi itu dari 2002 ke 2023. Ini membuktikan apa? Bahwa kualitas Monef kami juga tadi selain Makin bagus. membantu memastikan ketepatan sasaran, juga mendorong ya pengembang-pengembang itu untuk mengembangkan produk yang berkualitas. Karena itu kita ekspos biasanya gitu ya. Oke. hasil Nah, Monef itu. ketika Monef itu ketika ketemu bahwa mereka yang tidak punya hak untuk berhuni di situ lalu mendapatkan punishment itu biasanya reaksinya gimana? Atau ada upaya lain nggak dari mereka merasa oh enggak ini waktu itu kami layak tinggal sekarang dibuktikan saja, dibuktikan gitu ya. ya, tinggal dibuktikan saja. Tapi punishmentnya mereka harus terima itu. Iya, kan Oke. biasanya kita itu dan kita juga tiap tahun BPK ya itu biasanya Inspektorat Jenderal juga Kementerian Teknis ya. Ya, baik dari Kementerian Keuangan maupun PUPR itu biasanya juga meminta kami untuk bersama-sama melakukan sampling ke lokasi-lokasi secara acak yang ditentukan oleh para BPK. auditor ini. gitu ya. Oh, untuk memastikan Iya, ketepatan iya. klaim atau Betul. pernyataannya Ya, itu ya. dan biasanya itu udah tracking mundur benar bahwa pada saat dia ngajukan itu nggak layak dia sebagai MBR ya nggak bisa lagi itu menghindar lagi itu memang harus kita cabut itu. Ya. Kan tadi satu titik punya target yang besar Ya. dan ada peningkatan sekitar 60% dari Pak yang dari 100-an menjadi 300 itu. Harapan Pak Heru sendiri sebagai komisioner di BP Tapera untuk memungkinkan target ini terwujud. Harapannya kan waktunya cepat juga gitu. Ya. Apa Pak Heru? Ya, ini saya kira tadi ya kesempatan emas pemerintah memberikan karpet merah untuk rakyat untuk bisa punya rumah secara layak dan terjangkau. Nah, saya berharap ini juga seluruh elemen masyarakat bisa mengetahui bahwa ada kehadiran pemerintah ya dalam tadi membantu masyarakat belum memiliki rumah, Untuk belum punya punya rumah. untuk bisa punya rumah secara layak dan terjangkau. Pemerintah hadir lah. Ya, pemerintah Pesannya hadir. itu ya. Ya, pemerintah hadir. Nah, tentu kami akan terus berupaya itu melakukan sosialisasi secara masif. Ya, ini mohon bantuan juga dari teman-teman Kompas gitu ya, untuk bisa membroadcast karpet merah untuk rakyat ini secara Ya. luas ke seluruh berbagai Supaya segmen aksesnya masyarakat. juga Iya. bisa didapat ya. Supaya seluruh elemen masyarakat itu mengetahui tadi bentuk kehadiran pemerintah dalam konteks program 3 Juta Rumah melalui fasilitasi FLPP ini. Ya, dan tentu juga di kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu semua, warga masyarakat yang belum memiliki rumah ya dan masuk kriteria MBR, ayo manfaatkan kesempatan emas tahun ini. Ya, kuotanya sangat meningkat ya. Ya. Ya, dan itu bisa diakses dengan mudah Lewat dengan- tadi dengan digitalisasi berbagai dan aplikasi IT digitalisasi yang tadi. kita upayakan tadi. Ya. Atau kalau ada kesulitan silahkan, kita juga ada hotline center Oke. service juga. Salam Tapera 156. Cukup mengakses 156 ya. Langsung itu terkoneksi. terkoneksi, tinggal itu ada fitur layanan FLPP nanti akan dijelaskan berbagai hal terkait bagaimana cara mengakses FLPP, bagaimana cara mendapatkan persyaratannya apa. Semua ada di situ yang kita provide ke masyarakat yang mengakses Salam Tapera 156. Oke, itu proses di mana negara hadir itu diwujudkan dengan layanan dan subsidi Iya. untuk masyarakat ini. Betul. Nah, kalau sebagai orang perkotaan ini kan ada di kawasan Bogor nih Pak ya. Ya. Dan banyak juga masyarakat kita yang punya keinginan memiliki rumah itu
ada di perkotaan. Betul. Nah, problemnya adalah biasanya kawasan yang dekat dengan aktivitas mereka itu mahal sekali. Nah, bisa nggak BP Tapera ini juga men-solve problem ini? Apakah dengan yang hunian vertikal tadi atau Ya, cara lain, Mas? ya, tentu kami saat ini ya dengan teman-teman komunitas perumahan dan di bawah koordinasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman teruslah mengembangkan pembiayaan inovatif ya Pembiayaan dalam rangka inovatif. menjangkau affordability dan kemudian masyarakat untuk bisa memiliki rumah. Ya, ada skema rent to own yang saat ini dikembangkan untuk meningkatkan accessibility ya dan bankability masyarakat MPR gitu ya. Kemudian juga ke depan ya tentu kita akan juga mendorong supaya FLPP ini bisa juga untuk pembiayaan renovasi rumah. Ya. Untuk mengurangi tadi backlog rumah tidak layak yang tidak layak karena juga angkanya besar sekali, 26 juta tadi ya. Terus kemudian juga kita juga koordinasi dengan Kementerian PKP ya ke depan agar FLPP ini juga semakin masif untuk pembiayaan rumah vertikal. Rumah vertikal yang itu tentu menjadi solusi perkotaan untuk problem hunian di perkotaan. Karena kenapa? Karena dari backlog tadi yang sebagai contoh ya 10 juta, 9,9 juta kepemilikan tadi itu kurang lebih 76%-nya ada di perkotaan. Gitu. Itu problem yang real kan sebenarnya. Iya. Sehingga solusinya ya memang harus rumah vertikal ke depan. Masyarakat diedukasi, dirubah mindset-nya supaya tidak di rumah tapak lagi, tetapi rumah vertikal. Di rumah tapak, tapi juga nyaman dan mau tinggal di hunian vertikal. Dan itu kan mayoritas ya. Betul. Dari 9,9 juta tadi berapa 7 juta? Kita 76%. Oh, 76%. Iya. Berarti sekitar 7,5 jutaan ya. Iya. Nah, kalau Pak Heru sendiri melihat kalau di perkotaan itu persoalan yang kelihatan berat dan perlu di-handle oleh sejumlah pihak tuh soal apanya? Ya, pertama tentu penyediaan tanah ya. Oh, itu paling pokok itu ya. Ya, krusial karena di perkotaan itu kan harga tanahnya sudah ya susah dijangkau lah ya. Susah dijangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah ya. Nah, di situ mungkin perlu nanti juga negara lebih intens untuk hadir. Ya, dari sisi penyediaan tanahnya, kemudian juga berbagai insentif ya dari sisi supply, ya untuk mendorong pengembangan hunian vertikal, insentif dari sisi demandnya, supaya masyarakat tertarik juga terdorong untuk dan memiliki affordability keterjangkauan untuk mengakses pembiayaan hunian vertikal. Itu saya kira, Mas. Oh iya, itu perkotaan karena 76%. Betul. Nah, kalau akad-akad yang sekarang sedang dilakukan di banyak tempat di mana BP Tapera membangun kawasan kayak ini akan dikonsolidasikan saya dengar atau akan diresmikan oleh pemerintah untuk dijadikan satu titik di mana ini loh pemerintah hadir dengan sejumlah fasilitas dan sejumlah tempat hunian yang bisa diakses. Ya, ini jadi bagaimanapun juga program 3 juta rumah itu adalah salah satu program prioritas pemerintah. Ya, dan BP Tapera menjadi bagian dari komponen 3 juta rumah tadi, terutama dari sisi pembangunan perumahan ya, melalui pembiayaan yang terjangkau tadi. Nah, kami ingin juga tadi supaya masyarakat lebih luas mengetahui ya bahwa ini ada bentuk kehadiran pemerintah membantu solusi perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah tadi. Dan salah satu inisiatifnya adalah kita upayakan adanya akad massal seluruh Indonesia, gitu ya. Yang insya Allah kita rencanakan di akhir September sesuai arahan Pak Menteri, Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, kita akan laksanakan di akhir September berkolaborasi dengan teman-teman dari bank penyalur dan teman-teman pengembang. Nah, saya kira ini bentuk aksi massal supaya juga masyarakat juga semakin paham ada bentuk kehadiran negara untuk membantu solusi perumahan mereka, gitu ya. Dan juga sebagai bentuk perhatian juga dari para pimpinan tertinggi negara, ya bahwa ini ada program prioritas pemerintah loh yang benar-benar real, sudah sesuai bisa dijanjikan lalu kemudian bisa diakses dan dinikmati, dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Itu kan bagian dari upaya perwujudan sebuah janji yang dinyatakan di Asta Cita tadi juga ya. Oke. Itu Pak Heru. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak nih Tapi Mas Wisnu. Ini memang dialognya sambil ngopi-ngopi gitu kan. Banyak insight juga, banyak hal juga yang menjadi masukan bagi kami ke depan supaya pembiayaan perumahan yang di BP Tapera itu semakin bisa diakses bagi masyarakat. Dan informasinya bisa
tepat sasarannya ya, karena Oke. itu kan yang mau dituju kan tadi. Betul, betul. Satu untuk masyarakat yang Iya. berpenghasilan rendah ya. Iya. Ini akan sering datang ke proyek-proyek nih berarti Pak Siap. Heru Ya, untuk nanti melihat kalau ya. teman-teman untuk Kompas TV memastikan. ingin berkunjung ke lain lokasi ya dengan suasana perumahan yang berbeda Iya. dan kualitas rumah yang mungkin juga Berbeda bisa juga ya. berbeda juga, ya siap Academy untuk mendampingi. Ya. Oke. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Wah, Mas Vino, sukses selalu. Sama-sama Pak Heru.